Selamat malam Bapak Ibu dan saudari sekalian dalam Kristus. Malam hari ini kita akan beribadah kembali secara online. Kita bersatu hati dalam Tuhan. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kita patut bergembira bahwa meskipun pertemuan kita hanya lewat online, lewat layar, HP atau televisi, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan masih menunjukkan kebaikannya bagi kita semua untuk bisa bertemu, dalam tanda kutip. Dalam ibadah kita pada malam hari ini, dalam bacaan pertama kita akan mendengarkan dari kitab Yesaya mengenai bangsa Asyur yang sombong. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus memberitahu kita satu rahasia kecil, di mana hanya orang-orang kecil dan rendah hati yang bisa memahami rahasia ini. Namun sebelum itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Dan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memimpin kami, mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk beribadah bersama. Engkau pernah berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada bersama-sama. Kami percaya pada saat ini Engkau juga bersama-sama dengan kami. Bukalah hati kami supaya kami dapat memahami sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu itu tetap tinggal dalam hati kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan.
dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikianlah maksudnya, tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya. Sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antar para bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang yang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak membegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu? Sebab itu, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai. Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang berkenan kepadanya. Anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu,
saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mendengarkan dua bacaan yang luar biasa. Bacaan pertama mengenai bangsa Asyur, dan yang kedua mengenai ucapan Yesus yang perlu kita perhatikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, seandainya di jalan Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian menemukan ada uang di jalan, atau nemu di manalah, katakanlah di masuk satu ruangan atau dalam ada uang tergeletak, apa yang Bapak Ibu lakukan? Barangkali sebagian menyatakan, wah ini rezeki, memang saya ini lagi perlu-perlunya uang, tiba-tiba datang uang. Tapi apa betul itu rezeki? Baru-baru ini kita mendengar berita di televisi bahwa ada seorang pegawai rendahan, cleaning service di PT Kereta Api Indonesia, yang menemukan uang sebesar 500 juta ketinggalan dalam gerbong kereta. Dan orang ini adalah orang kecil. Apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan uang itu. Dan pemiliknya akhirnya mendapatkan uangnya kembali. Kalau saya nggak salah, itu adalah gaji karyawan. Seandainya dia membawa uang itu, mungkin ceritanya akan jadi lain. Barangkali dia akan senang beberapa saat. Tetapi bagaimana dengan para karyawan yang seharusnya menerima gaji, tapi tidak menerima karena kelalaian si pembawa, akhirnya uang itu hilang. Tapi syukurlah bahwa masih ada orang jujur yang mengembalikan uang tersebut. Dalam ayat 25 dari Matius tadi yang kita bacakan, tertulis, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Maksud orang kecil ini apa? Adalah orang yang tidak masuk hitungan, sehingga orang kecil ini tidak neko-neko. Seperti pegawai kereta api tadi. Dia sebetulnya bukan pegawai, tapi tenaga kontrak. Dia tidak neko-neko. Dia langsung kembalikan pada petugas keamanan. Nah, apa hubungannya bacaan Injil dengan bacaan pertama tadi mengenai Asyur? Mari kita lihat beberapa hal mengenai bangsa Asyur sebagai penguasa. Ya. Pertama, bangsa Asyur itu kuat dan berkuasa. Silakan cek di Yesaya 28 ayat 2. Kuat dan berkuasa. Saya tidak bisa membayangkan Asyur itu kira-kira adanya di sekitar Irak. Dan pada zaman dulu belum ada mobil. Mereka menggerakkan ratusan ribu pasukan menyerbu Yerusalem. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka mengatur logistik. Karena tentara-tentara itu pasti harus diberi makan. Dan kendaraan yang ada, barangkali unta, atau keledai, atau kuda, kuat dan berkuasa. Kedua, ini saya search dari beberapa situs. Tidak sabar dan menindas. Ini sebagai penguasa, Asyur itu tidak sabar dan menindas.
Ketiga, bengis dan membinasakan. Silakan cek lagi di Yesaya 10 ayat 7. Keempat, mementingkan diri sendiri. Itu ada di Hosea 8 ayat 9. Tidak jujur. Nih, bangsa Asyur ini. 6. Sombong dan angkuh. Dan yang menarik, ya, ini yang menarik adalah yang ketujuh. Bangsa Asyur menjadi alat pembalasan Tuhan. Yesaya 7 ayat 18 sampai 19, kemudian Yesaya 10, 5 dan 6. Poin 67 ini, katakanlah yang 6, sombong dan angkuh. Ini sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena kesombongannya itulah maka pada bacaan pertama, Tuhan mengatakan, meramalkan, katakan, bangsa Asyur celaka. Dan yang 7, meskipun bangsa Asyur ini kuat, berkuasa, tidak sabar, bengis, membinasakan, tapi mereka dipakai oleh Tuhan, menjadi alat pembalasan Tuhan. Inilah benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Bahwa rahasia Tuhan itu kita tidak mengerti bagaimana Tuhan menyatakannya, tetapi apa yang Tuhan ucapkan itu akan terjadi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Orang tidak akan mengerti, orang pintar itu tidak akan mengerti mengapa bangsa Asyur itu dipakai menjadi alat pembalasan Tuhan. Hanya Tuhan yang merancang semuanya. Nah, kalau analogi kita pakai bahwa Tuhan menggunakan bangsa Asyur sebagai alat pembalasannya, dengan analogi yang sama, Tuhan bisa memakai kita untuk menyatakan kebaikannya. Oleh karena itu, janganlah kita menahan kebaikan bagi orang lain. Semoga renungan singkat ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu ya Bapa, berilah kami kemurahan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kami terbebas dari kekhawatiran yang menimpa kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Biarlah COVID-19 ini segera berakhir. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi arwah Bapak Ekidius Surajin, Bapak dari Ibu Winarti, dan juga suami dari Ibu LM Sukila. Terimalah Bapak Ekidius Surajin
dalam kerajaan-Mu, dan perkenankanlah Bapak Egidius menikmati perjamuan abadi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berilah kesehatan dan kesejahteraan kepada Ibu Winarti dan sekeluarganya. Berkati usaha-usaha mereka dan berilah mereka kesehatan agar dapat melewati juga masa pandemi ini dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi rukun kami, rukun Santa Agnes. Berilah rahmat-Mu bagi kami semua, segenap warga rukun Santa Agnes, dan bahkan seluruh warga paroki Santo Fransiskus Assisi. Berilah kami kesehatan yang baik, dan berilah kami kekuatan dan ketabahan dalam melewati masa pandemi ini. Biarlah kami selalu berjalan dalam pimpinan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, karena penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Engkau menuntun kami mendengarkan sabda-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan pada malam hari ini dapat tinggal dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang kecil yang bisa mengerti apa menjadi kehendak-Mu, bisa mengerti rahasia-rahasia yang Engkau berikan kepada kami. Berilah kami semua kesehatan yang baik. Pimpinlah kami selalu berada dalam jalan-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin.